Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabini nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada. Pada hari ini, tanggal 15 Ramadan 1443 Hijriah, kita kembali dipertemukan dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Salawat beriring salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baik pemirsa, hari ini di puasa yang ke-15 ini tidak terasa ya pemirsa, sudah 15 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan seperti biasanya, Poppy dan juga Ustadz Dedi Sanjaya, kami sudah berada di studio sekarang untuk menemani Anda sambil menunggu waktu berbuka. Nah, bagi Anda pemirsa yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan takjilnya nih, akan bisa mendapatkan ilmu sambil membuat takjil. Nah, baik pemirsa, pada hari ini tema kita adalah makna tasamuh dan juga implementasinya. Sebagaimana diketahui bahwa tasamuh ini berarti toleransi ya Ustadz ya. Nah, ini berkaitan juga dengan tema-tema kita pada episode-episode sebelumnya. Baik pemirsa, agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dan juga ceramah dari Ustadz Dedi Sanjaya mengenai makna tasamuh dan juga implementasinya. Tafadhal Ustadz. Terima kasih Poppy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada kata yang patut keluar dari lisan kita Poppy kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Poppy, ketika kita berbicara tentang tasamuh, tasamuh itu toleransi dengan makna yang luas. Ada at-tasamuh ad-diniyah, tasamuh antar umat beragama, ada at-tasamuh bainan nas, ada toleransi di antara manusia. Ya. At-tasamuh bainan nas yang pertama yaitu toleransi kepada sesama manusia, ya. Di dalam kehidupan kita adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Setiap manusia membutuhkan orang lain dan setiap kita akan hidup berdampingan dengan orang lain. Maka ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, dibutuhkan yang namanya tasamuh, toleransi. Toleransi antar tetangga dengan tetangga, toleransi mungkin antar suami, istri, keluarga, ya. Toleransi apa saja dan kepada siapa saja. Salah satu contoh toleransi di antar kehidupan kemanusiaan, di antara kita hidup bertetangga, bermasyarakat, salah satu contoh toleransinya yang paling simpel adalah ketika kita masuk malam hari, mungkin waktu istirahat tidur, bagi kita yang kepingin menghidupkan mungkin televisi atau mungkin lagu-lagu, maka kemerdekaan kita, kebebasan kita untuk mengekspresikan, mungkin mendengar atau apa saja, menikmati musik, tontonan televisi kita, maka kebebasan kita terikat dengan kebebasan orang lain, dengan tetangga lain. Di mana letak toleransinya?
Mungkin kita mengecilkan volume radio kita, volume TV kita, volume PCD kita. Orang lain tidak terganggu dengan suara-suara yang akan kita nikmati. Ya, artinya hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang terikat dengan kebebasan orang lain. Walaupun mungkin itu TV-TV kita, DVD-DVD kita, player-player kita, radio-radio kita, handphone-handphone kita, tapi kebebasan kita terikat dengan kebebasan orang lain atau tetangga-tetangga kita. Maka wajib kita untuk menghormati hak tetangga-tetangga kita. Wajib kita untuk menghormati hak orang lain. Hadza huwa at-tasamuh bainan nas. Ini yang disebut dengan tasamuh di antara manusia, tetangga, kehidupan. Yang kedua, at-tasamuh ad-diniyah, toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama dengan makna yang sangat luas. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah jual beli dengan umat agama-agama non-muslim. Ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ahlul kitab, bahkan penyembah Allah sekalipun. Yang artinya adalah muamalah perdagangan dari salah satu bagian dari tasamuh, toleransi yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa belanja dan dibolehkan untuk berbelanja di supermarket yang dimiliki oleh non-muslim. Kita boleh membeli kebutuhan kita yang dijual oleh orang-orang non-muslim. Ini adalah bentuk tasamuh. At-tasamuh at-tijari, artinya tasamuh dalam jual beli, dalam transaksi. Dibolehkan dalam agama kita. Yang kedua, at-tasamuh ad-diniyah, at-tasamuh toleransi antar umat beragama, bisa kita lihat juga tidak memaksakan satu keinginan tertentu kepada umat yang sudah memiliki agama. Di dalam Islam kita kenal dengan konsep popi udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, nggak boleh setengah-setengah. Ya, ketika kita masuk Islam maka zahiran, batinan, jasadan wa ruhan kita adalah umat Islam, ya. Dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita nggak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama kita. Dan kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti syariat kita. Kita juga tidak boleh memaksa orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini. Begitu juga sebaliknya. Orang lain tidak boleh memaksa kita untuk memeluk agamanya. Orang lain tidak boleh memaksa kita untuk meyakini apa yang mereka yakinin. Dan lain-lain sebagainya. Ini at-tasamuh ad-diniyah di dalam keagamaan, ya. Yang artinya juga at-tasamuh itu sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh masing-masing agama, antara satu agama dengan agama yang lain. Lalu yang ketiga, at-tasamuh, toleransi antar umat beragama yang ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-ta'awun. At-tasamuh fit ta'awun, artinya toleransi dalam tolong menolong. Kita umat Islam tidak akan bisa mencium harumnya surga ketika kita punya tetangga apapun agamanya dan dia kelaparan, dia kehausan, dia nggak makan, anaknya nggak sekolah, dan kita tahu dia seorang fakir atau miskin yang tidak bisa makan, tidak bisa minum karena kefakirannya, karena kemiskinannya. Lalu alasan kita karena agama yang berbeda. Apa kata Nabi? Kita la yasumur atal jannah. Jangankan masuk dalam surga, cium surga aja nggak akan bisa. Artinya Nabi memerintahkan kita untuk at-tasamuh fit ta'awun, tasamuh dalam tolong menolong dalam kehidupan kemanusiaan. Nabi pernah menolong seorang Majusi yang fakir, yang miskin. Ada seorang laki-laki Majusi tengah malam mengetok pintu rumah Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Dibuka oleh Nabi. Lalu apa kata laki-laki Majusi ini? Ya Muhammad, ana lam akulu ayyam. Aku belum makan berhari-hari ya Muhammad. Nabi Muhammad punya 3 butir kurma, dikasih ke laki-laki Majusi ini. Dibantu, semuanya dikasih. Padahal hanya 3 butir kurma, tapi dikasih oleh Nabi semuanya. Ambil untuk engkau, makan dengan 3 kurma ini. Ya, ini at-tasamuh, toleransi dalam tolong menolong. Ya, Nabi menolong orang-orang non-Muslim. Nabi juga pernah menolong orang Nasrani. Nabi pernah menolong orang Yahudi, ahlul kitab dan lain-lain sebagainya. Ya. Begitu juga kita wajib untuk menolong orang lain.
ketika kita berbicara tentang at-ta'awun, tolong menolong, maka tolong menolong tidak boleh dibatasi dengan suku. Tolong menolong tidak boleh dibatasi dengan warna kulit. Tolong menolong tidak boleh dibatasi dengan bangsa. Bahkan tolong menolong tidak boleh dibatasi dengan agama. Ke siapa saja wajib, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan saja kita wajib untuk menolong. Ya, ada kucing yang kelaparan, tolong kasih makan. Jangan sampai ngeong kita biarin. Kadang kita lebih tamak daripada orang yang tamak. Ya, Popi. Popi kalau makan sarden tulangnya dimakan atau tidak? Dimakan lah, Ustaz. Itu pula yang nikmat ya, Popi. Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV. Kadang kita, mohon maaf lahir batin, itu sarden dagingnya kita makan, tulangnya pun kita sental. Padahal kucing ngeong itu. Ya. Artinya ketika kita berbicara tentang tolong menolong kepada siapa saja dan apapun, tidak memandang suku, bangsa, warna kulit dan agama, Popi. Lalu ada atasamu juga, tasamu fiziarah, yang artinya saling silaturahim. Ya, silaturahim itu bukan hanya saja identik antara muslim dengan muslim, tapi antara muslim dengan non muslim, ya, itu juga tasamu dalam silaturahim. Nabi datang ke rumah orang Yahudi yang sakit, dibesuk oleh Nabi. Ya. Kita juga boleh punya tetangga non muslim sakit, kita besuk. Kita punya tetangga non muslim, ya kita datang hanya untuk say hello. Ini silaturahim. Apakah silaturahim kepada non muslim ini mendapatkan keutamaan seperti silaturahim bainal muslimin di antara orang Islam? Mayuridu ayun sya'alahu fi rizqi wa yubsatal wa mayuridu ayun sa'alahu fi asarih. Fi rizqi, yang kepingin rezekinya diluaskan, wayun sa'alau fi asari, dan kepingin umurnya dipanjangkan, palyasil rahimah, yang rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, jalin silaturahim, baik sesama muslim maupun kepada orang lain walaupun beda agama. Dan masih banyak lagi tasamu, toleransi yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustadz, mengenai makna toleransi yang Masya Allah luar biasa luas kali ini ya Ustadz ya. Tadi Ustadz membahas mengenai menjenguk orang sakit, dan juga ada tasamuh antar beragama, dan juga tasamuh antar sesama manusia. Baik. Nah, untuk antar sesama manusia ini contoh kecilnya seperti merokok, Ustadz. Iya. Kalau di tempat umum biasanya ada yang disediakan tempat merokok sendiri, namun ada juga tempat umum yang tidak menyediakan itu, Iya. Ustadz. Jadi bagaimana misalnya kita seorang perokok, kita ingin merokok nih Ustadz, apakah kita langsung saja merokok atau bagaimana Ustadz? Baik, Popi, jangan kita salah mengartikan nih. Salah mengartikan seperti ini. Saya masih ingat tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun kemarin itu ada orang yang nggak puasa pada bulan Ramadan, lalu orang puasa disuruh menghormati orang yang tidak puasa. Ini kan terbalik nih. Ini terbalik. Bukan orang puasa Ramadan menghormati orang tidak puasa, tapi orang tidak puasa wajib menghormati orang puasa. Jangan dibalik maknanya. Ya, jangan dibalik. Dulu kita dengar ini ya, dengar pejabat-pejabat kita menyampaikan tingkat nasional, yang puasa hormati orang yang tidak puasa. Jadi orang puasa ngelihat orang makan nggak apa-apa gitu, menghormati orang yang tidak puasa. Terbalik, ya terbalik. Orang yang tidak puasa wajib menghormati orang yang puasa. Bagaimana caranya? Dengan tidak makan di depan orang puasa, apapun agamanya, wajib. Ini toleransi. Ya. Toleransi yang bablas, kita puasa menghormati yang tidak puasa, ya udah makan aja nggak apa-apa. Ini toleransi yang bablas. Sama kita analogikan seperti orang yang merokok di public area, ya, di area umum. Di sana tidak ada smoking area. Lalu dia merokok di tengah-tengah orang yang mereka tidak merokok. Apakah orang yang tidak merokok wajib mentoleransi yang merokok? Atau orang yang merokok berhenti merokok di depan orang lain yang tidak merokok? Ini jangan dibalik. Maka statement yang pertama salah. Saya merokok di depan orang yang nggak ngerokok. Bukan orang yang nggak merokok harus menghormatin saya. Ya udah nggak apa-apa lah, kami hormatin Anda kan perokok. Udah ngerokok aja. Dosa, karena rokok juga asapnya mengandung penyakit toksin kepada orang lain. Artinya apa? Pelaku, ya,
subjek wajib memberikan toleransi kepada orang lain. Jadi jangan merokok di public area, ya. Cari smoking area, tempat yang dibolehkan merokok. Nggak ada tahan. Jangan membuat orang lain terzolimin gara-gara perilaku kita. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, pemirsa, itulah tadi mengenai contoh kecilnya ya Ustadz ya mengenai toleransi atau tasamuh ini sendiri. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai toleransi dan implementasinya dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.